hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, saya berharap anak-anak semua dalam kondisi yang sehat dan enjoy mengikuti kegiatan ini. Baiklah anak-anak, pada hari kedua ini anak-anak akan menerima penjelasan tentang pembelajaran daring atau dengan kata lain pembelajaran menggunakan internet. Namun demikian, ada beberapa materi yang nanti akan kita jelaskan. Di antaranya adalah tentang kurikulum yang digunakan, kemudian beban belajar anak nanti di dalam menempuh belajar di SMP 1 Ngabla ini. Baiklah, pada hari ini yang pertama nanti yang akan menyampaikan materi adalah saya sendiri, Pak Eko. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ayu. Kemudian yang ketiga nanti akan dilanjutkan oleh Bu Binawati. Oke, anak-anak, baiklah. Selamat menikmati, selamat belajar. Semoga anak-anak menikmati kegiatan MPLS ini dan pada akhirnya anak-anak nanti akan mantap, akan lebih oke di dalam belajar di SMP 1 Ngabla ini. Baiklah, untuk materi yang pertama nanti akan kita jelaskan pada video yang berikut ini. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan apa yang akan Bapak sampaikan. Seperti yang tadi pada pembukaan sudah kita sampaikan, bahwa pada hari ini anak-anak akan menerima materi yaitu tentang pengenalan kurikulum dan beban belajar. Di mana kurikulum di sini adalah dasar sebagai pembelajaran di sebuah sekolah. Baik pembelajaran itu menggunakan pembelajaran normal atau luring ataupun belajar dalam bentuk atau dalam moda daring. Semuanya harus ada dasarnya, ya, mana dasar tersebut adalah yang dimaksud dengan ini, yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi anak-anak harus tahu dulu tentang kurikulum itu, ya, sehingga apa yang dimaksud dengan kurikulum dan apa guna daripada kurikulum itu. Maka yang pertama yang ingin kita sampaikan di sini adalah tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum itu. Ya. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Maka, kurikulum ini adalah sangatlah penting bagi sebuah sekolah, karena kalau tidak ada kurikulum, maka arah belajar itu tidak akan jelas. Ya. Jadi di sini kurikulum seperti apa istilahnya kasarnya itu sebagai dasar, sebagai pedoman di dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kurikulum itu sendiri. Jadi pengertian kurikulum itu kami di sini menghadirkan cuplikan pendapat para ahli. Ya, yang pertama, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, ya. Dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Ya. Hampir sama pada prinsipnya pengertian daripada kurikulum, di mana di sini adalah ada serangkaian acara, ya, di sini ada serangkaian rencana, kemudian disusun, ya, untuk melancarkan proses belajar mengajar. Jadi nanti anak-anak akan mengetahuinya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah menurut Dr. H. Nana Sujana. Dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang dimana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Nah, hampir sama sebenarnya dari ketiga pengertian ini. Kurikulum merupakan kumpulan, ya, kalau di sini niat atau harapan, ya, niat itu bisa diartikan juga rencana. Nah, dari sekian pendapat atau tiga pendapat kita bisa menyimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya
tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Yang selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Khususnya untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupannya nanti. Nah, maksudnya di sini anak-anak bahwa fungsi kurikulum itu khususnya untuk peserta didik itu untuk membantu agar dapat memahami materi. Jadi begini, secara gamblang bahwa di dalam menerima pelajaran itu kan tentunya materinya sangat banyak sekali. Materinya sangat luas, sangat banyak, sangat dalam. Maka dibutuhkanlah sebuah aturan. Mana yang harus dipelajari dan mana yang harus dikuasai. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu tugasnya adalah atau fungsinya adalah tadi untuk mengatur, ya, mengatur mana yang harus dipelajari, mana yang harus difahami, mana yang harus dikuasai. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurikulum itu. Kemudian kurikulum yang digunakan atau yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Ngablak adalah kurikulum yang menggunakan kurikulum KTSP. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini ada kepanjangan kurikulum KTSP. Jadi kalau nanti anak-anak ada yang tanya, kurikulumnya menggunakan apa? Kurikulum di SMP 1 Ngablak itu adalah kurikulum KTSP. Nah, KTSP itu kepanjangannya apa? Di sini K-nya adalah kurikulum, ini kurikulum, T-nya adalah tingkat, ya. Ya, maaf tadi, ya ini kurikulumnya adalah mana tadi? Ya, kurikulum adalah tingkat, T-nya adalah tingkat, kemudian S-nya adalah satuan, B-nya adalah pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diterapkan di SMP Negeri 1 Ngablak adalah berdasarkan pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Mengapa itu disebut kurikulum 2013? Karena kurikulum tingkat nasional itu dikeluarkan pada tahun 2013 yang dipakai sampai saat ini. Nah, kemudian muatan kurikulum dan beban belajar siswa yang ada di SMP 1 Ngablak. Nah, mata pelajaran sekarang kita lihat dari mata pelajaran di SMP Negeri 1 Ngablak ya menerapkan 11 mata pelajaran. Nah, tapi di sini yang terlihat hanya 10. Nah, nanti yang satu akan kita jelaskan ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan 10 mata pelajaran tadi di sini yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, pendidikan agama dan budi pekerti di sini disesuaikan dengan agama anak-anak masing-masing. Kalau yang beragama Islam tentunya nanti akan mendapatkan pendidikan agama Islam. Yang beragama Kristen atau Nasrani tentunya akan mendapatkan pendidikan agama Kristen. Nah, sementara untuk budi pekerti semuanya sama, baik beragama Islam ataupun yang beragama Kristen semuanya mendapatkan budi pekerti ini. Lalu berapa jam dalam setiap minggunya untuk mata pelajaran pendidikan agama ini? Baik kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 ya, kalau anak-anak adalah kelas 7 ya, nanti akan mendapatkan pendidikan agama ini 3 jam dalam satu minggunya ya, 3 jam dalam satu minggunya. Nah, sehingga maaf anak-anak perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran di SMP ya sedikit berbeda dengan ketika kalian belajar di SD. Ketika kalian di SD mungkin yang mengajar di kelas 6 ya hanya satu guru, bapak atau ibu guru. Beliau akan mengajar kalian matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya, semuanya diajar oleh satu guru. Biasanya untuk pelajaran agama itu memang ada guru agamanya, kemudian pelajaran olahraga juga ada guru olahraganya. Tapi di SMP nanti kalian akan menerima pelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Jadi kalau di sini pendidikan agama ya nanti hanya satu guru, dan dalam satu minggunya masuk ke kelas kalian nanti hanya 3 jam. Dan perlu diketahui 3 jam di sini bukan 60 menit ya, bukan 60 menit, tetapi 40 menit. Ya, 40 menit kali 3 itu dimaksud dengan 3 jam pelajaran.
Kemudian pelajaran yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa disingkat PPKN. Anak-anak juga akan menerima ya pelajarannya adalah selama ini 3 jam sama dengan pelajaran agama. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, ini untuk bahasa Indonesia kalian nanti akan mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia dalam 1 minggunya adalah 6 jam pelajaran. Ini cukup banyak karena memang untuk bahasa Indonesia materinya juga cukup luas ya, sehingga di sini juga disediakan waktu yang cukup lama, gitu kan. Kemudian untuk matematika yang keempat adalah pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika di sini adalah sebanyak 5 jam pelajaran tiap minggunya ya. Nomor 5 adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Kalian juga akan mendapatkan waktu pembelajaran per minggunya adalah sebanyak 5 jam. Kemudian yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial. Ya, ilmu pengetahuan sosial itu adalah sebanyak 4 jam. Kemudian bahasa Inggris. Nah, ini merupakan pelajaran yang mungkin baru bagi beberapa di antara kalian, tapi saya yakin di antara kalian juga ketika SD sudah banyak yang menerima pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris sama dengan IPS tadi, yaitu per minggunya kalian akan mendapatkan 6 jam. Nah, untuk pelajaran nomor 1 sampai nomor 7 ini di dalam kurikulum ini dikelompokkan menjadi kelompok A. Mengapa dimasukkan kelompok A? Untuk pelajaran yang ada pada kelompok A ini adalah didasarkan pada kurikulum nasional. Ya, kurikulum nasional yang mana seluruh Indonesia ini sama. Kemudian yang kelompok B di sini ada seni budaya, kemudian penjas orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah prakarya. Masing-masing seni budaya itu 3 jam, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 3 jam, sedangkan prakarya 2 jam. Nah, untuk kelompok B ini sebenarnya ditambah dengan 1 mata pelajaran lagi atau 2 mata pelajaran ya, tapi yang jelas satu dulu, yaitu ditambah dengan bahasa Jawa. Nah, maka di kelompok B ini adalah pengaturan atau pemberian pelajarannya didasarkan pada kepentingan daerah ya, baik provinsi ataupun kabupaten. Tapi untuk di SMP 1 Ngablak tidak hanya 11 ya, nak, ya. Jadi di sini tadi 10 ya, ditambah 1 bahasa daerah itu sudah ada menjadi 11, tapi masih ditambah lagi yaitu bimbingan konseling atau BP, itu nanti juga akan masuk ke kelas, tapi dalam 1 minggunya ini hanya 1 jam pelajaran saja. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan muatan kurikulum lokal ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada tambahannya yaitu bahasa Jawa 2 jam, kemudian bimbingan konseling atau BP itu 1 jam. Nah, kemudian ini karena pada saat ini adalah kita sedang mendapatkan musibah ya, boleh dikatakan musibah, yaitu dengan adanya penyakit corona atau terkenal dengan COVID-19 yang berimbas pada proses belajar mengajar di lembaga pendidikan ya, tak terkecuali juga di SMP 1 Ngablak, bahwa pelajarannya harus dilaksanakan secara daring. Secara daring itu adalah moda ring ya, di mana yang dimaksud dengan moda ring di sini adalah belajar menggunakan internet atau belajar jarak jauh ya, BJJ, belajar jarak jauh. Nah, beban belajar pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya berbeda dengan ketika pembelajaran dilaksanakan secara normal atau ketika pelajaran tatap muka di sekolah. Kalau tadi pada saat pembelajaran normal yang tadi sudah saya sampaikan di atas, itu jumlah per minggunya itu ada 38, kemudian ditambah 2 jam bahasa Jawa, 1 jam BP atau BK, maka jumlahnya 41 jam per minggunya. Namun pada saat pandemi ini atau pada saat masa pandemi COVID-19, maka jumlahnya tidak sebanyak tadi. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, jadi kalau untuk mata pelajaran
yang kelompok A ya, atau di sini pendidikan agama dan budi pekerti, nanti per minggunya hanya 2 jam. Kemudian per jamnya juga tidak 40 menit, tapi hanya 30 menit. Jadi ketika nanti mendapatkan pelajaran 2 jam, berarti jumlahnya adalah 60 menit. Begitu juga dengan PPKN atau pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, itu juga 2 jam. Bahasa Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 2 jam, matematika 3 jam, IPA 3 jam, kemudian IPS 2 jam. Sedangkan untuk seni budaya, di sini seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 2 jam. Nah, di sini disebutkan sebagai informatika dan prakarya. Nah, tapi untuk di SMP 1 Ngabla yang digunakan adalah yang prakarya yang berlaku untuk baik kelas 7, 8, 9 ini menggunakan atau yang diterapkan di SMP 1 Ngabla adalah mata pelajaran prakarya. Kemudian ditambah dengan mulok bahasa Jawa atau Jawa Tengah, di sini mulok Jawa Tengah atau bahasa Jawa juga 2 jam. Nah, total beban belajar yang harus kalian tanggung atau yang harus kalian alami pada masa pandemi COVID-19 ini adalah sebanyak 25 jam. Nah, ini yang akan digunakan pada saat pandemi ini. Nah, perlu juga kami sampaikan anak-anak bahwa untuk SMP 1 Ngabla ya, dimungkinkan nanti seperti tadi di awal sudah kami sampaikan, yaitu mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, dimungkinkan pembelajarannya masih pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, yang mana nanti juga akan kita atur jadwalnya dengan komposisi yang sama, yaitu tadi ini yang barusan kita sampaikan, yaitu jumlah jamnya per minggu adalah 25 jam. Nah, kemudian nanti di dalam 25 jam itu tiap harinya nanti pembelajarannya akan dimulai jam 8 sampai jam setengah 12. Ya, jadi nanti hanya mulai setengah 8 sampai jam 8 sampai jam setengah 12. Maka nanti ketika sudah masuk pada hari efektif tetapi masih dalam belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, anak-anak walaupun di rumah tetap harus mengikuti pelajaran ini mulai jam 8 sampai jam setengah 12. Artinya nanti jam 8 sampai jam setengah 12 itu anak nggak boleh keluar rumah, nggak boleh tidur ataupun pergi kemana-mana, tetap harus mengikuti pelajaran. Dan nanti juga akan diabsen. Setiap bapak ibu guru yang mengajar nanti pasti akan absen. Nah, absennya juga pada saat itu. Lalu apa yang digunakan, sarana yang digunakan? Dimungkinkan nanti akan menggunakan sarana yang paling mudah, paling murah, yaitu menggunakan grup WA atau WhatsApp. Nah, jadi nanti pada saat pembelajaran itu anak-anak harus standby di HP masing-masing, harus mantengin HP masing-masing bahwa nanti materi pembelajaran itu akan digunakan atau akan menggunakan WhatsApp. Baik nanti akan ada video untuk menerangkan materi juga akan dikirim lewat WhatsApp. Kemudian materi seperti ini, seperti yang Pak Eko sampaikan, menggunakan gambaran seperti ini juga akan dikirim melalui WhatsApp. Dan juga nanti akan ada forum tanya jawab juga. Jadi misalnya taruh tadi pendidikan agama ada waktu 2 jam, ya selama 2 jam pelajaran atau 60 menit itu anak-anak akan diajak konsultasi, diajak saling bertanya, tukar pendapat melalui grup WA tersebut. Sehingga harapannya nanti anak-anak benar-benar WA-nya juga harus siap. Baik berupa alatnya, kemudian pulsanya, semuanya harus siap. Dan itu nanti tidak sekedar kalian mendengarkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru yang melalui WA, melalui video saja, tapi juga nanti akan diberikan latihan-latihan soal atau LK-LK, lembar kerja, yang mana dari LK-LK tersebut harus dikerjakan dan juga nanti hasilnya juga dikumpulkan dan juga akan dinilai. Nah, nilai itu yang akan diambil dari nilai latihan-latihan yang sudah Bapak Ibu sampaikan.
Maka walaupun kalian belajar di rumah, tetap kalian harus ikut dan nanti harus ada absen. Nah, kalau ternyata tidak ikut dan tidak ada absen, apalagi tidak mengerjakan tugas, ya otomatis nggak dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai, ya bisa jadi nanti tidak naik kelas. Ya, jadi maka anak-anak harus senantiasa siap di WA-nya masing-masing agar apa nanti yang disampaikan itu benar-benar kalian bisa menerimanya dengan jelas. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan kurikulum ataupun beban belajar yang harus dilaksanakan oleh anak-anak semua. Nah, harapannya apa yang Bapak sampaikan ini anak-anak bisa paham dan bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti kalian akan menerima video yang berhubungan dengan, masih ada hubungannya dengan kurikulum ya, dengan pembelajaran, yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Sekar Pratiwi SPD. Demikian dari kami, mohon untuk menunggu sebentar, video kalian akan dihubungkan dengan video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.